Silakan Ibu Ida. Oh ya, terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karenanya pada hari ini kegiatan webinar dalam materi pendidikan pembelajaran anak usia dini di masa pandemi COVID-19 bisa terselenggara. Kemudian sebelumnya ini saya mau tanya peserta dulu, dari mahasiswa atau wali murid, karena kemarin dari panitia menyampaikan bahwa peserta ini adalah orang tua murid ya. Orang tua murid atau mahasiswa PG PAUD? Moderator? Iya, untuk pesertanya kami untuk semua kalangan memang dikhususkan untuk terutama untuk wali murid jika ada yang berkenan hadir, dan mahasiswa nggak boleh ikut di sini, Bu. Oh, mahasiswanya dari PG PAUD? Dari semua jurusan sepertinya ada. Oh, ya luar biasa sekali. Dari fakultas mana aja? Ekonomi, hukum, teknik. Ada Bu. Dari teknik. Jadi antar fakultas ya? Iya. Oke, luar biasa. Ya, untuk mengefisienkan waktu kita langsung mulai ya. Saya izin ininya ya, share ininya materi. Iya, Bu. Ya. Oke, kurang jelas ya pesertanya. Nggak apa-apa pesertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, teman-teman, kita mulai. Sebelumnya ini seperti yang sudah disampaikan oleh moderator, biodata saya. Nama saya Ida Nur Farida, kelahiran di Bogor. Kemudian jabatan sekarang konsen di PAUD Anak Bangsa Kota Serang, sudah menginjak tahun ke-10, alhamdulillah. Kemudian ini nomor HP bagi yang membutuhkan untuk kita saling sharing ya. Teman-teman, ini semua mahasiswa semua ya, hampir semua. Oh iya, moderator, ada orang tua nggak? Kurang tahu. Sepertinya sepertinya tidak ada ya. Oh ya, oke, ya sudah, asik. Ini posisi kita di negara Indonesia, tidak hanya di Indonesia ya, global sedunia, sedang ada di masa the new normal. Apa itu new normal? Mengutip dari juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID, Ahmad Yuryanto, menegaskan bahwa new normal itu adalah perubahan budaya. Terjadi perubahan budaya di kita. Semisal memakai masker kalau keluar rumah dulu sebelum terjadi pandemi COVID tidak ada ya budaya memakai masker. Sekarang harus memakai masker ketika keluar rumah. Kemudian budaya mencuci tangan. Dulu mungkin kita mencuci tangan itu hanya mau makan, sesudah makan. Sekarang di antara 1 sampai 2 jam itu kita harus cuci tangan. Kemudian juga terjadi perubahan di PHBS, penerapan pola hidup bersih dan sehat. Di masa pandemi COVID ini, otomatis kita dituntut untuk menerapkan hidup sehat. Misal, tidur yang cukup, konsumsi gizi yang seimbang, konsumsi vitamin, olahraga dulu sangat jarang sekali kita melakukan berjemur ya.
kegiatan berjemur itu sangat jarang-jarang. Dan di masa pandemi COVID ini, ya sudah menjadi keharusan untuk berjemur atau berolahraga. Kemudian new normal juga diartikan sebagai perubahan perilaku. Perubahan perilakunya dari mana? Aktivitas tetap dijalankan, tetapi dengan ditambah penerapan protokol kesehatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Perilakunya tidak berubah, hanya bertambah dengan penerapan COVID. Artinya seorang dengan profesi guru, dia tetap bekerja, ASN tetap menjalankan tugasnya dan yang lain-lainnya, tetapi dengan penerapan protokol COVID. Nah, ini kondisi saat kita ya. Kondisi saat ini. Ikatan Dokter Indo anjurkan sekolah tidak dibuka. Survei KPAI juga mayoritas tidak setuju sekolah dibuka di awal tahun ajaran Juli ini. Artinya bukan sekolahnya yang dibuka, tapi tatap mukanya ya. Nah, ini saya mengutip dari salah seorang ketika mengikuti webinar ya. Beliau ini salah satu dari tim perumus kurikulum 2013 PAUD dan menjadi bagian dari kementerian. Nah, di tanggal 14 Juni 2020 itu disepakatilah bahwa pendidikan harus tetap berlangsung dan bentuknya dalam kondisi apapun, termasuk pandemi COVID-19, pendidikan must go on. Artinya dari kementerian sejak tanggal 14 Juni ini memutuskan bahwa pendidikan itu tidak boleh berhenti. Nah, ini juga bocoran dari informasi dari salah satu narasumber saya saat mengikuti webinar ya, kesepakatan di Sekretariat GTK pada tanggal 14 Juni 2020. Artinya sudah fix sekali bahwa pembelajaran masuk salah satu diantaranya anak usia dini itu tidak dilakukan dengan tatap muka, tetapi belajar di rumah, study from home. Nah, ini termasuk ada di zona manakah kita? Kota Serang zona apa ya? Kota Serang di bulan ini kemarin juga saat ini itu pada posisi zona kuning. Alhamdulillah ya, yang semula oranye sekarang sudah menjadi kuning. Nah, kemudian Menteri Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa aturan tatap muka belajar dari rumah untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah. Nah, ini ya teman-teman ya, zona hijau, zona kuning, zona merah, zona oranye tetap melakukan pembelajaran dari rumah atau BDR. Untuk yang daerah zona hijau boleh menyelenggarakan kegiatan tatap muka dengan catatan: 1. Pemerintah daerah atau dinas pendidikan kabupaten kota atau kantor Kemendag Kanwil memberi izin. Jadi izinnya bukan izin secara lisan ya, izinnya secara tertulis. Kemudian satuan pendidikan memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Kemudian yang terakhir, adanya surat atau adanya kesepakatan pembelajaran tatap muka dari orang tua murid. Ketika misalkan dari ketiga poin ini iya, maka pembelajaran boleh dilakukan dengan tatap muka. Hanya memang ada ketentuannya. Untuk zona kuning, oranye, dan merah itu tetap pembelajaran dilakukan secara BDR. Nah, tatap muka pada zona hijau. Tatap muka pada zona hijau untuk PAUD
itu paling cepat Januari 2020. Maka sejak Juli, awal tahun ajaran baru, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, itu satu semester PAUD diselenggarakan secara BDR di rumah. Paling cepat itu sampai dengan bulan Januari, walaupun sudah zona hijau, karena ada masa percobaan ya, transisi dulu. Nah, kemudian ini bagaimana suatu desa atau suatu kota yang berada di zona hijau. Itu tentu harus memeriksa daftar periksa kesiapan satuan pendidikan ya. Semisal di sini dari kementerian ya ini ya, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, toilet bersih, cuci tangan dengan air menggunakan sabun atau cairan pembersih, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan. Artinya si lembaga satuan PAUD itu harus bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Kesiapan menerapkan area wajib masker, artinya selama kegiatan pembelajaran itu masker tidak dilepas. Memiliki termogan pengukur suhu. Terus kemudian juga di poin nomor 5-nya pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Nah, ini ada beberapa peserta didik yang memang tidak boleh melakukan kegiatan di lembaga di satuan pendidikan, memiliki kondisi medis penyerta, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Artinya gedungnya, posisi tempat duduknya itu tidak bisa diatur jaraknya, berarti sempit kali ya. Kemudian membuat kesepakatan bersama komite, artinya tetap harus ada kesepakatan dengan orang tua murid. Nah, ini juga saya mengutip ya pendapat dari Gabriel Mistral. Banyak hal yang bisa menunggu anak-anak tidak bisa. Hari ini tulang mereka sedang dibentuk, darah mereka dibuat, dan indera mereka sedang dikembangkan. Kepada mereka kita tidak bisa mengatakan besok. Untuk mereka dinamakan hari ini. Nah, inilah kenapa dari Mendikbud tidak menunda tahun ajaran baru. Karena pendidikan anak-anak usia dini itu ada di masa 0 sampai 6 tahun ya. Golden age anak-anak itu tidak bisa ditunda, tetap harus berlangsung. Kalau misalkan dari Mendikbud akhirnya mengeluarkan kebijakan menunda tahun ajaran baru, bagaimana nasibnya dengan anak-anak usia dini yang maaf misal tidak distimulasi sesuai usianya? Maka inilah yang menjadi salah satu alasan bahwa pendidikan untuk anak usia dini itu tidak bisa ditunda. Ini surat edaran ya dari Mendikbud ya. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID. Bahwa proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan. Nanti teman-teman bisa buka ya nomor 4 tahun 2020. Kemudian juga ada surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah. Nah, dengan demikian pelaksanaan belajar dari rumah oleh guru berdasar surat edaran nomor 15 tahun 2020, guru memfasilitasi pelaksanaan PJJ secara daring, luring maupun kombinasi keduanya. Sudah sangat jelas sekali ya, tidak ada tatap muka ya teman-teman ya. Untuk pendidikan anak usia dini itu perlu dicatat, diingatkan kembali bahwa pembelajaran secara tatap muka itu bisa diselenggarakan paling cepat itu Januari 2020.
Nah, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh guru. Ini ya teman-teman, memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Dilarang memaksakan penuntasan kurikulum, ya, dilarang menuntaskan penuntasan kurikulum. Menyiapkan materi pembelajaran. Guru menyiapkan materi pembelajaran. Rencana pembelajaran itu setiap 1 minggu sekali itu di-share kepada orang tua. 1 minggu itu Bu Guru sudah menyusun beberapa kegiatan main, disampaikan kepada orang tua sehingga orang tua bisa mengikuti atau bisa membantu guru juga ya mencapai tahap perkembangan sesuai usianya. Dalam pelaksanaan BDR, materi dapat difokuskan kepada 1, literasi dan numerasi. Literasi itu bukan hanya kemampuan membaca ya teman-teman ya, tetapi kemampuan memahami isi dari bacaan itu. Dengan cara apa untuk anak usia dini memahamkan literasi dan numerasi itu? Dengan cara sering diperdengarkan atau diajak anak untuk membaca buku cerita. Yang membaca buku cerita itu mamahnya tetap, orang tuanya, pendampingnya ya. Nah, kemudian pencegahan dan penanganan pandemi COVID. Nah, di sini materi-materi bisa tentang ini. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik, spiritual keagamaan, dan penguatan karakter dan budaya. Nah, ini teman-teman, dasar yuridis pengembangan kurikulum PAUD dalam masa darurat penyebaran COVID. Jadi kurikulum PAUD pada saat pandemi COVID ini tetap 1 Permendikbud nomor 137 2014 tentang standar PAUD, kemudian Permendikbud nomor 146 2014 tentang kurikulum PAUD, kemudian ada surat edaran nomor 4 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID, dan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID. Ini adalah pedoman buat lembaga ya, penyelenggara PAUD. Nah, ini prinsip-prinsip pelaksanaan BDR sesuai dengan surat edaran Mendikbud, bahwa ya kenapa harus BDR, kenapa harus belajar dari rumah? Ya ini alasan-alasannya ya, prinsip-prinsipnya itu. Keselamatan dan kesehatan lahir batin siswa, guru, kepala sekolah itu menjadi pertimbangan utama. Ya, ada poin 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini kegiatan atau metode ya, metode kegiatan yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan BDR, belajar dari rumah, yaitu dengan dari jaringan online, bisa menggunakan gadget ya, atau jarak jauh luar, bisa menggunakan offline ya, luring, televisi, radio, alat peraga. Nah, bagaimana pelaksanaan metode belajar dari rumah? Tentu harus ada kesepakatan dengan orang tua murid ya. Seperti halnya di saya, khususnya di PAUD Anak Bangsa, kita menyepakati metode BDR-nya satu, ada memang manual dengan buku pedoman. Buku pedoman itu kita memang setiap 1 tahun sekali kita share ke wali murid. STTPA, standar pencapaian perkembangan kita catat, kemudian kurikulum lembaga juga kita sampaikan di situ, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian menggunakan televisi. Di kami juga menggunakan metode itu. Di TVRI ada ya, jam 8 ya. Jalan sesama itu juga kita masukkan ke dalam metode belajar dari rumah. Radio kita tidak pakai,
Nah, melalui media sosial, WA Group. WA Group di anak bangsa menggunakan WA Group ya, melalui media masanya mengaktifkan WA Group. Kemudian aplikasi kita di anak bangsa itu yang ramah kuota ya, alhamdulillah kita pakai Google Duo, berjalan dengan baik, paling lama itu 30 menit sudah cukup ya. Nah, ini pilihan media dan sumber belajar disesuaikan dengan prinsip serta karakter PAUD. Ya, artinya dengan metode apa? Sebuah lembaga menyelenggarakan kegiatan PDR itu diserahkan kepada kesepakatan bersama wali murid. Karena bagaimanapun semua metode belum tentu bisa dipraktekkan di lembaga yang lain ya. Nah, ini peran orang tua dan guru saat belajar dari rumah. Orang tua memfasilitasi, mendampingi, memotivasi, memberi dukungan, dan mendokumentasikan. Kenapa harus mendokumentasikan? Mendokumentasikan ini penting ya untuk ibu guru karena nanti yang mencatat perkembangan anak itu adalah guru. Dengan dokumentasi dari orang tua, guru bisa melihat, memantau perkembangan anak. Apakah anak itu sudah berkembang, belum berkembang sangat baik, berkembang sesuai harapan, itu berdasarkan informasi dari orang tua. Nah, guru membantu orang tua untuk merencanakan kegiatan harian. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa rencana pembelajaran itu harus disampaikan satu kali kepada orang tua. Sehingga orang tua bisa melihat hari Senin kita mau ngapain ini anak saya, termasuk juga media dan yang lain-lainnya akan jauh lebih prepare. Kemudian yang terakhir, berdasarkan informasi dari dokumentasi itu, guru menganalisis terhadap capaian perkembangan anak. Apa yang harus dipersiapkan sebelum menyusun rencana pembelajaran? Mengidentifikasi daya dukung orang tua, ya kan? Menentukan metode dari luring atau kombinasi. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, setiap satuan PAUD lembaga pasti tidak sama kemampuannya ya. Jadi harus ada kesepakatan dengan orang tua. Mengidentifikasi lingkungan sekitar anak, menentukan tema. Artinya tema itu yang ada di sekitar, yang mayoritas anak orang tua murid itu kita punya. Jadi selama masa pandemi COVID ini, tema itu tidak yang aneh-aneh lah ya. Apa yang ada di lingkungan sekitar. Misal, yang paling mudahnya adalah tema tentang rumah. Ya alhamdulillah, semua peserta didik kita tinggal di rumah. Gitu. Jadi penentuan tema, seorang guru dalam menentukan tema itu tidak keluar dari yang apa misalnya yang susah dilihat gitu. Terus kemudian mengidentifikasi alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahan ini di masa pandemi COVID ini, nah di sini ada contoh ya tuh, piring, gelas, sendok, itu bisa menjadi bahan untuk kegiatan belajar anak. Artinya tidak menggunakan alat peraga yang di luar rumah. Ini tiga catatan penting seorang guru ketika akan membuat rencana pembelajaran. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih Bu. Ya, untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kami akan batasi untuk 3 orang penanya. Dipersilahkan untuk yang ingin bertanya. Sebelumnya gini, moderator maaf. Karena kita sama-sama saling belajar ya.
Sharing aja ya, diskusi aja ya, jangan ada tanya jawab ya. Wah, di luar kapasitas sekali kalau tanya jawab. Sharing aja ya Pak, ada Pak Guru di sini. Ada. Ada Pak Guru. Sharing aja ya, bareng-bareng ya. Jangan tanya jawab, aduh, di luar. Khawatir salah, jadi kita sharing aja. Yang lain teman-teman, Pak Guru, Bu Guru bisa saling menambahkan, kita berdiskusi saja. Kita berdiskusi saja ya, moderator ya. Oh, boleh. Nah, gimana? Ada yang ingin bertanya sih, Bu. Sharing ya, sharing ya. Mudah-mudahan kita sharing aja. Mungkin ada yang bisa jawab juga selain dari pemateri. Di sini ada dari Arya Pranada. Apakah anak-anak yang tidak bermain di luar rumah karena pandemi ini apakah akan mempengaruhi psikologi anak? Nah, itu. Gitu, oke. Dari yang lain dulu, Pak. Kita diskusi aja biar ramai. Ya, silakan yang audiens yang ingin menjawab bisa di-unmute audionya. Kita sharing bareng-bareng di sini. Kita sharing bareng-bareng ya. Sepertinya mereka. Pak Guru? Pak Guru silahkan. Iya. Di sini ya saya Arya pernah izin bertanya apakah anak-anak yang tidak bermain di luar rumah karena pandemi ini apakah akan mempengaruhi psikologi anak ya? Ya. Oke, menurut saya ya Pak Arya, menurut saya psikologi anak itu dikembalikan kepada lingkungan dia di mana berada. Artinya orang tua dan orang dewasa yang membuat anak usia dini itu menjadi stres atau menjadi galau itu. Jadi tergantung, dikembalikan kepada orang tua dan orang dewasa yang ada di rumah itu. Nah, pentingnya kenapa? Salah satu kenapa pendidikan anak usia dini tidak ditunda? Kegiatan pembelajaran tetap dibuka di bulan Juli itu. Satu, mohon maaf sebelumnya, mungkin belum semua orang tua bisa mengelola anak ketika ada di rumah. Anak saya ini selama pandemi ini mau diapain ya? Nah, karena tetap belajar walaupun BDR, ada rencana pembelajaran yang disampaikan oleh sekolah, oleh ibu guru. Bunda, kegiatan Ananda 1 minggu ini nih. Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini. Artinya ada kegiatan. Tentu kegiatannya bukan anak-anak suruh baca atau suruh yang lain atau enggak. Ibu guru harus menyusun kegiatan yang membuat anak itu happy. Misalkan salah satu contoh yang sudah anak bangsa susun itu membuat kemah-kemahan, berkemah di dalam rumah menggunakan media apa? Biasa dulu saya pribadi waktu masih kecil ya, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu membuat kemah itu dari meja. Dari meja dibuat dindingnya pakai kain, diganjel pakai bantal. Seperti itu. Itu sangat menggembirakan buat anak-anak. Dan juga ada tugas, misalkan hari ini membuat teh manis untuk mama. Anak praktek di dapur. Mamahnya senang mendampingi. Anaknya juga pasti senang kan? Kemudian juga misalkan tugas hari ini adalah membantu ayah mencuci motor. Wah, itu paling senang sekali tuh. Mencuci motor bersama ayah. Yakin itu. Apa anak bakal stres? Malah happy ya main air gitu. Seperti itu. Jadi menurut saya anak di masa pandemi dikurung di dalam rumah itu enggak mempengaruhi ya psikologi selama anak itu dibimbing, diarahkan sesuai perkembangan usianya. Kecuali anaknya di rumahnya nggak diurus lah kasarnya ya, nggak dibimbing, diarahkan ya percuma. Jadi golden age-nya itu akhirnya tidak terstimulasi.
Nah, itulah makanya yang mempunyai anak usia dini ya, ponakan atau anak bibi, anak enggak yang punya niat menunda, kalau menurut saya kenapa harus ditunda? Kenapa harus menunda? Nanti aja lah tahun depan, sekarang mah percuma sekolahnya di rumah. Lah, ketika misalkan si mama tidak mengetahui tahapan perkembangan sesuai usianya, ya hilanglah golden age-nya itu, tidak distimulasi, dibiarkan main begitu aja kan sayang. Usia yang golden age itu tidak terulang kedua kali. Mungkin itu saja, silahkan dari yang lain menambahkan. Dilanjut lagi aja, ada yang mau sharing lagi? Ya, ya silahkan, gimana pengalaman teman-teman semua di lapangan, anak-anak usia dini sekolah di rumah, pengalamannya, yang punya keponakan anak usia dini, Cung? Bagaimana rasanya mendidik ponakannya di rumah? Mungkin bisa sharing. Ada ibu guru di sini? Ada ibu guru di sini? Nyaut. Ya, host mungkin di sini ada ibu guru, host. Mungkin ada ibu guru yang juga bisa menambahkan, mau menambahkan. Bu, saya boleh nambahin nggak Bu dikit? Oh ya, mangga, iya. Boleh. Terima kasih sebelumnya buat Arya, pertanyaannya lumayan menarik. Untuk masalah psikologi anak itu benar kata ibu gitu ya, terkait masalah tergantung dari gimana cara si orang tua untuk pendidikan anaknya. Cuman menurut saya untuk apakah mempengaruhi psikolog atau enggak, menurut saya pribadi sih ada dampaknya mungkin, tapi tidak secara keseluruhan, dikarenakan anak bakalan monoton melihat kondisi di lingkungan dia tuh hanya seperti itu. Dan yang kedua, sang anak juga mungkin dia masih belum mengerti tentang lingkungan sekitar, entah itu buat komunikasi ke sekitar dia, teman sebaya segala macam, karena yang dianya temuin ya hanya orang-orang rumah gitu, sehingga psikologi anak mungkin butuh teman sebaya. Ya emang itu tidak bisa kita pungkiri sebagai orang tua ataupun kakak ya. Dan kita tuh benar-benar sesekali emang harus mereka tuh keluar gitu, nggak bisa terus-terusan diam di dalam rumah. Menurut saya sih pendapatnya seperti itu sih. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Memang seperti itu ya. Maka ketika kita mengetahui kekhawatiran, berarti kita berusaha untuk mencari solusi ya. Diharapkan seperti itu ya. Ketika kekhawatiran yang tadi Bapak sampaikan itu kan otomatis akhirnya membuat kita para orang tua atau orang dewasa di lingkungan anak sekitar itu berusaha untuk mencegah tentunya ya. Nah, di era new normal sekarang ini ya memang kan sudah diperbolehkan keluar rumah dengan beberapa ketentuan ya, yaitu penerapan protokol COVID-nya itu. Artinya ketika memang sudah sangat harus, misalkan ya dikhawatirkan ini anak ketika sudah harus keluar, ya tentu harus didampingi dengan orang dewasa. Tapi tidak ke mall, ke rekreasi mungkin ya, karena ke sekolah aja tidak boleh, apalagi ke tempat rekreasi umum gitu. Itu sangat mengkhawatirkan sekali ya, apalagi untuk anak usia dini. Boleh ya kalau misalkan ya, anak saya juga begitu, kadang-kadang hanya ke rumah neneknya. Setelah dari rumah neneknya ya pulang lagi, yang penting kan melihat jalanan ya. Seperti itu solusi meminimalisir stres. Jangankan anak saya yang masih usia dini ya, yang SMA aja udah pengen keluar aja, yaitu kita keluar sekeluarga dengan penerapan protokol COVID, karena memang sudah new normal juga kan ya. Tapi prinsip-prinsip berada di rumah itu ya memang tetap harus kita tanamkan. Ya, seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari yang lain, silakan. Dari yang lain ada yang ingin di-sharing di sini? Sudah hampir 5 bulan para guru-guru anak usia dini itu sebenarnya lebih enak tatap muka ya. Jujur lebih enak tatap muka gitu. Jauh lebih ribet sekarang itu.
Tapi ya bagaimana? Memang kondisinya kita memang harus belajar dari rumah. Lebih enaknya lagi pemanfaatan media kegiatan tema pembelajaran itu di masa pandemi ini ya membahas apa yang ada di rumah. Ada sendok, ada piring, ada bumbu dapur, membongkar harta karun di kulkas gitu, melipat baju dan yang lain-lain. Ya silahkan, mungkin Ibu Guru ada yang mau sharing pengalamannya selama mengajar dari rumah. Bu, boleh menambahkan nggak? Iya. Boleh. Kalian sharing ya. Iya Ibu Iroh. Ibu Iroh ya, Ibu Iroh di mana, Bu? Ya, saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Iro. Kebetulan saya tutor di BKB, Tunas Harapan Bangsa. Sebenarnya sih untuk di masa pandemi ini apa ya? Bagi saya itu kayaknya lebih sulit dibanding yang tidak di masa pandemi. Kenapa? Kesulitannya bukan di mood sebenarnya, di orang tua. Apalagi di perkampungan khusus tempat saya ini kan mayoritas peserta didiknya itu kebanyakan dari wilayah situnya gitu. Intinya mereka itu sebagai wali murid atau orang tua itu terkadang tidak paham dengan apa yang kita perintahkan. Contoh, ketika kita memberi tugas ya, setiap 1 minggu sekali kita memberi tugas. Nah, orang tua biasanya dikumpulkan, diarahkan untuk membimbing anak rumah. Tapi ketika ditanya apakah para bunda paham dengan apa yang kami sampaikan, mereka jawab paham, tetapi ketika pelaksanaannya mereka itu satu, tidak melaksanakan. Yang kedua juga mungkin pengen bilang paham, sebenarnya tidak paham gitu tuh. Yang ketiga ada faktor ngapain sih gitu tuh. Itu yang membuat kami kewalahan dan sulit. Terus terang baik itu di masa atau tidak. Kalau di masa pandemik sih masih bisa kita handle, gitu, kita ajarkan di sekolah. Tapi ketika di masa pandemik saya minta report dari mereka itu terkadang, Bu, Bunda, saya nggak paham, saya nggak bisa gimana cara menggunakan media di handphonenya, ditambah juga dengan para orang tua atau wali murid itu tidak memiliki HP Android, sedangkan untuk mengirim file-file yang berbentuk tentang kegiatan mereka itu kan harus melalui WhatsApp ya, media WhatsApp gitu. Dan mereka itu kebanyakan secara mayoritas ini tuh kesulitan kami. Satu, karena memang tidak faktor penghambatnya. Satu, karena memang orang tua tidak memiliki media handphone untuk kegiatan tersebut. Yang kedua, kurangnya pemahaman dari mereka karena mereka itu rata-rata pendidikannya itu hanya lulusan SD dan terkadang itu tidak lulus. Dan itu membuat kami yang ketiga mungkin udah faktor dibilang budaya ya bukan, tapi itu udah jadi budaya ya. Jadi kayak mikirnya begini loh, Bu. Anak saya tuh sudah disekolahkan di PAUD gitu intinya. Itu tanggung jawab para tutornya, bukan tanggung jawab kami. Padahal sudah sering sekali saya sampaikan ke mereka, ke para orang tua bahwa anak itu tanggung jawab kita bersama. Di sekolah tanggung jawab kami, di rumah tanggung jawab para bunda. Tetapi itu tidak terrealisasi. Tetap mereka berargumen, berpikir bahwa itu tanggung jawab sekolah. Terus selanjutnya ada lagi kendala dari mereka itu karena memang mungkin mereka karena tidak dibekal para orang tua ini khususnya ya, karena tidak ada bekal pendidikan yang bagus, yang cukup gitu tuh. Ternyata mereka tuh terkadang kurang tanggap terhadap apa yang kita terapkan. Contoh ketika dikasih tugas membuat suatu kegiatan atau praktek, mereka ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Dan itu menurut saya itu tidak kondusif. Gitu. Makanya lagi cari jalan atau solusi gimana caranya yang memberi pemahaman. Saya kalau anak mungkin masih bisa di tempat, tapi ini orang tua yang susah. Ini orang tua yang terkadang karena mereka sudah merasa sudah dewasa, mereka paham tapi tidak mau melaksanakan. Itu yang sulit. Kalau menurut saya masih mending mengajari anak. Gitu.
itu kesulitan dari saya. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau Luar untuk biasa. kalau tadi yang disampaikan oleh ini membuat berdampak tuh berdampak sekali ke psikologi anak karena kenapa? Khususnya ya di wilayah saya karena memang rata-rata mayoritas orang tuanya itu yang mungkin kurang peduli kali ya. Artinya ketika pendidikan itu kayak yang menganggap bukan menganggap sepele tapi tidak menginginkan gitu. Hanya sekedar saja. Jadi intinya ketika ada tugas di rumah, BDR lewat BDR, apa belajar dari rumah atau daring, itu tuh mereka tuh kurang antusias dan cenderung masa bodoh. Ya, luar biasa sekali. Bu Iroh, itu tantangan yang sangat luar biasa ya. Memang di pendidikan anak usia dini itu ya memang bukan cuma ngurusin anaknya aja ya Bu ya, ngurusin orang tuanya juga. Iya. Jadi yang pertama yang harus sangat dipaham itu, ya tantangannya memang di situ. Menyamakan visi dengan orang tua itu PR banget. Punten ya Mas, kalau di wilayah perkotaan kan yang saya sering sharing sama teman gitu tuh enak, orang tuanya jadi kayak yang dikasih arahan itu enak gitu, nyambung gitu, ada connection di situ. Tapi kalau di sini kayak miskomunikasi, di situ mengatakan paham, tapi ketika rasanya mereka enggak gitu sebenarnya. Kadang saya harus bagaimanakah merubah mindset mereka gitu. Pendidikan itu penting untuk anaknya gitu tuh. Itu dari rumah dulu, dari orang tua kan gitu. Ya, pendidikan dasar. Tapi mereka tetap saja seperti yang udahlah gitu, masa bodoh gitu. Memang ada sebagian yang memang care, yang memang benar-benar peduli sama pendidikan, tapi kebanyakannya itu tidak, Bu. Itu yang saya alami dari tiap tahunnya, apalagi ditambah dengan kondisi yang pandemi seperti ini. Itu yang masih jadi care saya. Ya, luar biasa Ibu. Terima kasih banyak telah sharing di sini, berbagi. Semoga nanti kedepannya Ibu bisa memberi solusi untuk saya. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu Iroh, terima kasih banyak, luar biasa ya. Sebenarnya masalah Ibu itu mungkin masalah juga di sama halnya saya yang ada di Banjaragung ya Bu ya. Memang PR itu PR itu menyamakan visi dulu dengan orang tua ya. Menyamakan visi dulu, ya bahayanya apa kalau misalkan kegiatan tatap muka itu diselenggarakan di sekolah gitu. Kemudian yang kedua mungkin pemberian tugas BDR-nya kali ya Bu ya, Bu Iroh ya. Yang mudah dicerna orang tua mungkin kali ya. Iya, mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin mencoba membantu. Memang ya sangat-sangat luar biasa sekali Ibu. PR banget ya Ibu ya. Kemudian juga sepertinya pahala Ibu itu jauh lebih besar ya dibanding dengan pengelola PAUD yang ada di perkotaan mungkin ya. Tantangan Ibu amin Bu. Jangan bosan untuk terus berupaya mendidik orang tua ya. Tapi dari Ibu itu ada beberapa yang sudah proaktif kan ya Bu ya, ada yang sudah paham gitu ya Bu ya. Ada yang proaktif, ada alhamdulillah. Cuman itu yang jadi PR itu yang nggak proaktif itu. Oh sabar, mungkin proses. Ketika saya ini apa sih kendalanya gitu mengajarkan anak? Gini Bu, karena memang rata-rata orang tua tuh ya, memang jadi termasuk dari orang tua, rata-rata mereka tidak sabaran. Jadi anak kan berbagai macam karakter ya, ada yang begini, ada yang begitu. Nah, si para orang tua ini tidak sabar membimbingnya, itu yang mungkin kendalanya ya. Artinya ketika anak itu udah yang nggak mau, udah gitu. Harusnya menurut saya ketika anak itu mau, gimana caranya mau kan? Padahal udah saya arahkan juga gimana caranya supaya mau. Itu anak ibu yang tahu karakternya kan, ibu yang melahirkan, ibu yang terus setiap hari seperti apa. Intinya seperti itu. Ya Bu Iroh, catatan penting dari pembelajaran di masa pandemi untuk anak usia dini ini kan tidak ada kewajiban penuntasan ya. Artinya iya, itu yang harus kita catat.
Yang terpenting itu bagaimana anak itu happy, itu sudah titik. Tidak ada penilaian hasil, yang ada adalah penilaian proses. Nah, seperti itu saja cukup. Kemudian kalau saya di anak bangsa, durasi dokumentasi itu dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam. Semisal dokumentasi kegiatan apa ya, semisalnya ya, kegiatan membuat kalau praktek kita langsung live ya, kita pakai Google Doc live. Kalau kegiatan praktek itu langsung difoto. Ada beberapa kegiatan misalkan kolase. Hari ini kolase menggunakan media yang ada di dapur. Bebas apa saja. Itu kita tidak batasin waktu. Dari pagi, dari jam 7.30 itu sampai malam, sampai jam 19. Terserah orang tua kapan mau mengirimkan dokumentasi, itu tetap kita tunggu. Kemudian kita tidak pernah, jangan pernah menilai hasil. Yang didokumentasi itu adalah proses. Misal anak saya tugasnya kolase dengan bumbu yang ada di dapur. Belum tentu itu anak saya itu selesai, tapi tidak masalah. Orang tua cukup mendokumentasi ketika anak menyelesaikan, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Memang ya Ibu dibutuhkan lebih PR lagi kali ya. Ide-ide gagasan atau pendekatan kali ya, pendekatan dengan orang tua, yaitu adalah ladang pahala Ibu gitu ya. Terutama orang tua yang memang ketika orang tua belum paham, ya memang tugas kita untuk memberi pemahaman gitu. Memberi pemahamannya ya pelan-pelan. Tetap semangat ya. Jadi perbedaan penanganan antara satu wali murid dengan wali murid yang lain itu pasti berbeda ya Bu ya. Tetap kepada prinsip bahwa pembelajaran di masa pandemi COVID itu ya harus dari rumah, dan paling cepat itu di Januari 2020. Di anak bangsa Bu Iro itu pembelajaran online itu seminggu 2 kali, karena memang untuk kegiatan secara daring itu kan itu ya, walaupun menurut Ibu di kampung sama di kota itu beda, tetap aja Bu sama aja. Karena di anak bangsa pun orang tua muridnya bervariatif. Bu, jangan setiap hari online-nya. Oh iya, kesepakatan ya. Kemudian diinfokan aja di TVRI kan ada acara Jalan Sesama. Itu channel resmi ya. Iya, disuruh nonton TV aja. Oke. Iya, mungkin sudah cukup untuk hari ini ya Bu ya. Oke, terima kasih kepada semua teman-teman, rekan-rekan, Ibu Iro, Pak Arya, Bu Hani, Bu Sani, Pak Yusuf Maulana, dan yang lain-lain. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga kita masih bisa diberi kesempatan untuk terus selalu berbuat kebaikan. Terima kasih, mohon maaf dari saya atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pemateri serta audiens yang sudah berpartisipasi. Mungkin kesimpulannya dari webinar hari ini mengenai pembelajaran di rumah itu memang harus dilakukan pada masa pandemi ini atau COVID-19 ini. Sebagai guru mungkin nantinya kita bisa mengetahui seperti apa pembelajarannya, dimulai dari metode, kemudian dari cara pelaksanaan dan serta lain-lainnya, serta partisipasi orang tua serta kesepakatan yang akan sudah diperbuat atau sudah dilaksanakan itu. Untuk itu terima kasih. Saya moderator juga undur diri. Saya langsung saja kembali lagi kepada Nova Amal. Nova, kepada saudara Nova, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator kami. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah ikut sharing bersama kami. Terima kasih juga untuk pemateri Ibu Nur Ferida. Terima kasih. Semoga apa yang sudah kami lakukan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kepada seluruh peserta dimohon untuk tidak meninggalkan Zoom meeting ini karena akan saya umumkan 7 orang yang akan mendapat hadiah dari panitia. Langsung saja ya saya umumkan. Waduh, ada hadiah. Iya, ada hadiahnya Ibu. Yang pertama ada. Kenapa?
Mobil bukan hadiahnya. Ya, saya langsung umumkan ya. Yang pertama ada Kak Arya Pradana Putra. Wih, selamat Pak Yang Arya. kedua Anda ada- mendapatkan voucher apa? Voucher Shopee Nanti bisa menghubungi kami ya. Yang kedua ada Kak Dede Latifah. Yang ketiga ada yang ketiga ada Kak Iro Masiro. Yang keempat ada Kak Novi Oke, Aprianti. makasih. Yang kelima ada Yusuf Maulana. Yang keenam ada Kak Nindi Elita. Yang terakhir ada Kak Indriani Agustini. Kami pilih sesuai yang aktif dan yang kami kira siap untuk mengikuti webinar ini. Ya, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Nanti yang sudah saya sebutkan tadi, 7 orang pemenang itu hubungi kami. Nanti saya akan sertakan nomor di room chat ya. Acara yang terakhir itu penutup. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.